Oke, kembali lagi bersama gua dengan film series terbaru yang sangat membagongkan. Aya listrik di Masigit, hanjakal moncor kakolong, aya istri jangkung alit, hanjakal tonggong na bolong. Itulah perwujudan kalian yang menonton film ini. Series ini berjudul 12 atau 12 malaikat yang masing-masing diberkahi kemampuan hewan untuk membantu umat manusia dan membawa kedamaian. Namun kekuasaan kegelapan yang menyusut membuatnya menciptakan roh-roh jahat dan mulai menggerogoti dunia. Namun ke-12 malaikat berhasil melindungi dunia dengan pertarungan tanpa henti dan menyegelnya di gerbang kegelapan. Kini malaikat pun hidup berdampingan dengan manusia dan berwujud manusia. Cerita diawali dengan seseorang tinggi besar yang datang menemui narapidana untuk menagih utang setelah meminjamnya dari perusahaan pinjolnya bernama Angel Capital Group. Dia adalah Tae-san, sang pemimpin dari 12 malaikat yang diberkahi kekuatan hewan yang menyamar menjadi wujud manusia. Park Jo Yang-soo yang galbay mengatakan baru kali ini melihat ada seorang rentenir menagih utang di penjara dan dia berjanji akan melunasinya setelah dia terbebas. Namun Tae-san berkata bahwa kami meminjamkan uang kepada preman gangster dan narapidana supaya jika galbay gampang menghilangkannya, 우리 엔젤 캐피탈은 사장님 같은. Dia pun pergi dan menelepon rekannya, Juidol, rekan malaikatnya yang lain, untuk membebaskan Park Jo Yang-soo. 입금했습니다. Cerita berpindah di kantor pinjol yang bernama Angel Capital Group. Terlihat Kang Ji sedang melayani telepon dari seseorang yang akan meminjam uang, namun dia tidak memberikannya karena yang diberikan pinjaman hanya preman gangster dan narapidana. 죄송해요. 대출이 힘들 것 같습니다. 네. Sementara itu malaikat yang lain bernama Malsuk sedang berlatih pedang dan Wonsung sedang melatih tubuhnya dan menerima pesan yang isinya target penagihan selanjutnya. Sementara itu, Jui Idol mengajak rekan duanya debt kolektornya untuk segera pergi menemui target yang dikirimnya. 오케이. Sementara itu, Tae-san menerima telepon dari sahabatnya bernama Maruk. Seperti biasa dia melakukan basa-basi, lalu melakukan pantun seperti ini. Ada kucing kejar tikus, Cing pinjam 100, Manawi. 바로 나한테 연락하고. 또 돈 필요해요? Karena akibat pantunnya sangat ditakuti, Tae-san pun langsung meminjamkan uangnya. 꽉꽉꽉 가볼게. 어? 그래. 끌어. Sementara itu, para malaikat lain yang bernama Don Ye bekerja di sebuah klinik yang didirikan Tae-san. Dia menjadi perawat dan temannya Bang Wul menjadi dokter. Meski cara pengobatannya sedikit ngeri, namun pasiennya langsung sembuh. 오! 이제 움직이시네. Scene berpindah ke sebuah museum. Terlihat Mir sedang menerangkan sejarah kepada anak-anak. 악기들을 막았다고 전해지고 있습니다. Tidak lama datang Maruk menghampirinya dan berkata bahwa sudah 10 tahun Mir berpisah dengan grup Tae-san. Namun Mir tidak ingin membicarakannya dan kemudian pergi. 미르야, 벌써 10년이 지났어. Sementara itu Park Jo yang gagal bayar. Dia sedang merayakan kebebasannya dan mengira bahwa yang membebaskannya adalah rekannya sendiri. 것 같아. 내일 다 같이 인사 한번 드리러 가자. Namun tidak lama Tae-san menghubungi dan mengatakan bahwa dia yang sudah membebaskannya dan akan datang ke tempatnya untuk menagih utang. Tapi seperti biasa, yang punya utang menjadi lebih beringas lalu memerintahkannya anak buahnya bersiap menghancurkannya. Tae-san pun sampai di tempat pabrik si Park Jo. Dia disambut dengan anak buahnya dan adu jotos antara anak buah yang punya utang dan debt collector pun terjadi. Alhasil Tae-san berhasil mengalahkan geng mereka dan membuat Park Jo ketakutan. Tae-san pun langsung menyita uang dan mobilnya sebagai pelunasannya. Sementara itu, Juidol dan rekan-rekannya sudah sampai di tempat target. Sudah biasa target memerintahkan anak buahnya untuk bersiap, sementara dia ngurus tempat perjudian. Tidak lama target melihat Juidol dan rekan-rekannya yang membuat dia memerintahkan anggotanya untuk menyerang. 잠깐만. 진정해. Sementara dia bersembunyi dan kabur. Namun Wonsung mengatakan bahwa target sedang melarikan diri. Namun untungnya target malah menabrak perut si Don Ye dan terpental. Target sempat melawan, namun Malsuk dari sisi lain menendang kepalanya dan membuat geger otak. 어딜 도망가, 씨. 죽은 거 아니지? Sementara itu, Tae-san berkunjung ke sebuah ruko makanan yang dimiliki seorang nenek yang bernama Geum So-on. Namun alangkah terkejutnya, ternyata nenek ini adalah orang yang mengetahui rahasia si Tae-san yang adalah malaikat bersayap. Dia juga pernah membantu pada saat masih SMA dari preman dan diperkirakan Tae-san sudah hidup ribuan tahun. Namun karena suatu hal, dia memutuskan berhenti melindungi manusia. Di tempat lain, Tae-san sang pemimpin malaikat kembali ke kantor dan sepertinya rekan-rekannya belum ada yang datang, sehingga dia memutuskan untuk langsung pergi ke ruang pribadinya.
Sementara itu, di tempat lain terdapat beberapa orang berjubah hitam sedang berdiri akan melakukan ritual pemanggilan. Namun ketua mereka membeset tangannya membuat cairan merah keluar dan mengucur deras ke sebuah tong. Tidak lama cairan merah mendidih langit malam menjadi merah darah. Dia langsung menempelkan tangannya ke batu dan menusuk lengannya yang kemudian cairan merah muncrat keluar dan bebatuan langsung bereaksi. Episode 1 diakhiri dengan munculnya sesosok pria bermata merah dan bersayap hitam ke dunia, yang mana itu adalah Ogui, ialah iblis yang paling ditakuti para malaikat.